Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Hai guys, ini dia beberapa tipe tindak pidana korupsi yang lainnya. Antara lain, ini menurut Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Alumni Bandung tahun 2008, halaman 186. Ya, yang mana di situ disebutkan yang pertama, tindak pidana korupsi tipe pertama. Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tindak pidana korupsi tipe kedua. Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, tindak pidana korupsi tipe ketiga. Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP. Seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4. Apa saja? Yaitu, yang pertama, penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419, dan pasal 420 KUHP. Yang kedua, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, pasal 416, dan pasal 417 KUHP. Yang ketiga, penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan atau nevelarage extortion, yakni pasal 423 dan pasal 425 KUHP. Yang keempat, penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leverencer, dan rekanan, yakni pasal 387, pasal 388, dan pasal 435 KUHP. 4. Tindak pidana korupsi tipe keempat. Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan,
atau pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia. Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konkretnya, perbuatan percobaan atau pogging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dan tindak pidana korupsi itu. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Ya. Tindak pidana korupsi tipe kelima. Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah: 1. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Kedua, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 KUHP. Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berturut-turut dari poin A sampai D adalah sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Dan D, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah, ya. Itu tadi yang menjadi tipe tindak pidana korupsi. Kita lanjutkan episode berikutnya.